Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Murfa Indah dengan NIM C01233317 kelas manajemen D23. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah manajemen keuangan lanjutan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yaitu ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan. Baik, untuk pembahasan pertama akan membahas tentang ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan. Langsung saja, definisi dari manajemen keuangan lanjutan. Manajemen keuangan lanjutan adalah kelanjutan dari konsep dasar manajemen keuangan yang membahas lebih dalam tentang pengambilan keputusan keuangan strategis dalam perusahaan. Fokus utamanya adalah bagaimana manajer keuangan merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dalam jangka panjang. Perbedaan manajemen keuangan dasar dan lanjutan adalah manajemen keuangan dasar lebih menekankan pada pengolahan keuangan operasional seperti pencatatan dan pelaporan, sementara itu manajemen keuangan lanjutan lebih fokus pada analisis keuangan yang mendalam, pengambilan keputusan investasi besar, dan kebijakan keuangan strategis. Fokus manajemen keuangan lanjutan yang pertama yaitu keputusan investasi. Adalah keputusan yang berkaitan dengan pendanaan dana pada aktiva tetap atau proyek jangka panjang yang diharapkan dapat memberikan manfaat di masa depan. Yang kedua, keputusan pendanaan adalah keputusan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana untuk membiayai kegiatan operasional dan investasinya. Sumber dana bisa berasal dari internal, laba ditahan, dan eksternal, utang dan ekuitas. Kemudian yang terakhir yaitu kebijakan dividen adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan besarnya laba bersih yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan beberapa besar yang akan ditahan untuk investasi kembali. Pembahasan yang kedua yaitu konsep risk and return serta model penilaian investasi. Langsung saja pengertian risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya diperoleh dari suatu investasi dalam konteks keuangan. Risiko mencerminkan ketidakpastian atas hasil investasi, bisa untung atau rugi. Kemudian pengertian return. Return adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi dalam periode tertentu, bisa dari capital gain atau pendapatan dividen atau bunga. Kemudian model penilaian investasi dijelaskan sebagai cara untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek investasi dengan mempertimbangkan arus kas, risiko, dan nilai waktu uang. Beberapa model penilaian investasi yang dibahas antara lain yang pertama payback period atau biasa disebut dengan PP, mengukur beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas yang dihasilkan proyek. Yang kedua discounted payback period, mirip dengan payback period tetapi mempertimbangkan nilai waktu yang menggunakan diskonto. Yang ketiga, net present value atau NPV, selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai investasi awal. Yang keempat, internal of return atau IRR, tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Jika IRR lebih besar, tingkat pengembalian minimum cost of capital, maka investasi diterima. Yang terakhir, profitability index atau PI, rasio antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai investasi awal. Bahasan selanjutnya yaitu konsep risiko saham, jenis saham, dan proses penilaiannya. Langsung saja pengertian saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seorang atau pihak tertentu terhadap suatu perusahaan. Terdapat dua jenis saham, yaitu saham biasa atau common stock, memberikan hak suara dalam rapat umum pemegang saham serta hak atas dividen tetapi tidak memiliki prioritas saat likuidasi perusahaan. Saham yang kedua yaitu saham preferen atau preference stock, memberikan prioritas atas pembayaran dividen dan klaim likuidasi, namun umumnya tidak memiliki hak suara. Teknik penilaian saham ada dua, yaitu Dividend Discount Model atau DDM dan Price Earning Ratio per. Dividend Discount Model DDM menilai harga wajar saham berdasarkan proyeksi dividen di masa depan yang didiskontokan ke nilai saat ini. Price Earning Ratio atau per, rasio harga saham terdapat laba per saham. Rasio ini digunakan untuk membandingkan valuasi saham suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya atau dengan rata-rata industri. Selanjutnya yaitu konsep risiko saham, jenis saham, dan proses penilaian lanjutan.
Langsung saja kita masuk ke konsep risiko saham. Yang pertama yaitu risiko sistematis. Risiko sistematis adalah risiko yang mempengaruhi seluruh pasar atau sebagian besar aset dalam pasar dan tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Risiko ini berasal dari faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali perusahaan. Yang kedua, risiko tidak sistematis. Risiko tidak sistematis adalah risiko yang hanya berdampak pada perusahaan atau industri tertentu dan dapat dikurangi atau dihilangkan melalui diversifikasi portofolio. Pengukuran risiko saham. Yang pertama, standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan tingkat penyimpangan atau variasi return suatu saham dari rata-ratanya. Semakin besar standar deviasi, semakin tinggi tingkat ketidakpastian atau risikonya. Yang kedua, beta saham. Beta saham adalah ukuran yang menunjukkan sensitivitas return suatu saham terhadap return pasar. Beta digunakan untuk mengukur risiko sistematis saham yang tidak bisa dihilangkan melalui diversifikasi. Yaitu konsep risiko obligasi, jenis-jenis obligasi, serta proses penilaiannya. Definisi obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh suatu pihak seperti pemerintah, perusahaan, atau lembaga lainnya untuk memperoleh dana dari investor. Pihak yang menerbitkan obligasi disebut sebagai penerbit issuer, sementara pihak yang membeli obligasi disebut investor atau pemegang obligasi. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah, diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai defisit anggaran, contohnya adalah surat utang negara SUN, obligasi negara retail ORI, dan suku retail. Penilaian obligasi. Yang pertama, harga obligasi adalah nilai sekarang present value dari semua arus kas yang akan diterima oleh pemegang obligasi di masa depan, yaitu kupon berkala dan nilai nominal saat jatuh tempo yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar. Kemudian yang kedua yaitu yield to maturity atau YTM, tingkat bunga pasar. Tingkat pengembalian yang diharapkan investor jika membeli obligasi dan menahannya hingga jatuh tempo. Bahasan selanjutnya adalah konsep risiko reksadana, jenis-jenis reksadana dan proses penilaiannya. Pengertian dan jenis reksadana. Reksadana adalah wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi di mana dana dari para investor dikumpulkan dan diinvestasikan ke dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang. Jenis reksadana meliputi yang pertama, reksadana pasar uang, berinvestasi pada instrumen jangka pendek seperti deposito dan obligasi kurang dari 1 tahun. Risikonya rendah, cocok untuk investor konservatif. Yang kedua, reksadana pendapatan. Reksadana pendapatan tetap. Mayoritas dananya dialokasikan ke obligasi memberikan pendapatan tetap dengan risiko sedang. Yang ketiga, reksadana saham. Sebagian besar portofolio berisi saham, potensi keuntungan tinggi namun risikonya juga tinggi. Yang keempat, reksadana campuran. Kombinasi dari saham, obligasi, dan pasar uang, tingkat risiko dan keuntungan berada di antara reksadana saham dan pendapatan tetap. Penilaian reksadana. Yang pertama ada net asset value, adalah nilai pasar bersih dari seluruh aset reksadana dikurangi kewajiban dibagi jumlah unit penyertaan yang beredar. Net present value digunakan untuk menentukan harga beli atau jual suatu reksadana. Kenaikan NPV menunjukkan pertumbuhan nilai investasi. Yang kedua yaitu Sharpe ratio. Sharpe ratio digunakan untuk mengukur kinerja reksadana dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian dibandingkan dengan risiko yang diambil. Yang terakhir yaitu konsep dan perhitungan biaya modal. Nah, apa itu biaya modal? Biaya modal adalah biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk mendapatkan dana dari berbagai sumber seperti utang dan saham. Ini penting karena menjadi batas minimal pengembalian yang harus dihasilkan dari investasi. Kalau hasil investasi lebih rendah dari biaya modal, maka investasi dianggap merugikan. Selanjutnya, komponen dari biaya modal. Yang pertama yaitu biaya utang. Biaya yang dikeluarkan perusahaan atas dana yang diperoleh dari pinjaman utang seperti obligasi atau kredit bank. Yang kedua, biaya saham. Biaya saham preferen. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menerbitkan saham preferen yaitu saham yang memberikan dividen tetap kepada pemegangnya. Yang ketiga, biaya saham biasa. Tingkat pengembalian yang diharapkan investor atas saham biasa karena dividen bukan kewajiban tetap. Biaya ini bersifat lebih atau tidak pasti. Yang keempat, biaya laba ditahan. Merupakan biaya kesempatan
dari dana yang tidak dibagikan sebagai dividen melainkan digunakan kembali oleh perusahaan secara teori. Biaya ini sama dengan biaya ekuitas karena investor mengharapkan pengembalian yang sama. Penilaian biaya modal. Biaya ekuitas. Biaya ekuitas menunjukkan tingkat pengembalian yang diminta oleh investor atas investasinya dalam saham biasa perusahaan. Yang kedua, biaya utang. Biaya utang adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan atas utang dikurangi penghematan pajak karena bunga utang bisa dikurangkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.